Babak 73 membunuh Master bela diri dari peringkat 7. Booming gelombang. Sosok Zhao Feng tersapu angin, tetapi menggunakan kekuatan ini, dia terbang keluar dari jangkauan serangan kedua pria bermata satu. Telapak tangan ini, pria bermata satu itu menegang sejenak karena dia merasa kekuatannya telah diiris dan dihancurkan. Depalam angin misterius Zhao Feng telah belajar melebihi peringkat puncak. Zhao Feng hanya belajar sedikit dari itu, tetapi setelah melatih 4 seni bela diri suci yang tidak lengkap, ia menemukan bahwa itu lebih mudah. Dalam hal kekuatan saja, misterius Wind Palm tidak lebih kuat dari Starfinger tetapi menekan keterampilan lain dalam hal kedalaman dan menambahkan pada fakta bahwa ia telah mencapai tingkat kelima teknik dinding logam, ia mampu mundur dengan aman. Penampilan Zhao Feng mendapat sorakan dari para jenius lainnya. Untuk dapat menerima pukulan dari Master bela diri dan mundur tanpa cedera adalah suatu prestasi besar. Kamu tidak bisa melarikan diri, bocah. Aku hanya menggunakan 60% dari kekuatanku saat itu. Suara dari bandit bermata satu bergema dari belakang. Tapi Zhao Feng tidak berkelahi sendirian, ada yang lain dari 10 pengawal langit membantu dan segera, celah terbentuk antara keduanya yang memungkinkan Zhao Feng sekali lagi menarik busurnya. Kali ini, Zhao Feng menggunakan keterampilan mata kiri dewa panahannya, yang membuat panah melengkung sempurna ke arah pemimpin bandit. Apa? Bandit bermata satu itu menemukan bahwa panah-panah itu bergoyang karena angin dan menerobos bagian terlemah dari pertahanannya. Salah satu panah meninggalkan luka dalam di bahunya. Adegan ini meningkatkan moral batalion pengawal langit. Orang itu adalah pemanah. Lu Xiaoyu dan rekannya berhenti sesaat, lalu mereka melanjutkan serangan mereka. Ceng. Pada saat ini, tim lain muncul dan sepertinya itu bahkan lebih kuat dari tim Lu Xiaoyu. Ini tim Lei Chong. Meskipun mereka cukup jauh, sosok perak botak berkepala masih bisa dilihat. Lei Chong menduduki peringkat kedua dalam Ten Sky Guard dan ia hampir mencapai peringkat ketujuh. Mundur, pemimpin bandit memberi perintah segera. Timnya sudah berjuang sekarang dan dengan tambahan tim yang bahkan lebih kuat, mereka tidak punya peluang sama sekali. Anak nakal, aku akan mengambil hidupmu kapan saja. Pria bermata satu itu menatap dingin pada Zhao Feng sebelum pergi. Kapan saja Anda mau, jawab Zhao Feng dan cahaya biru dingin muncul di mata kirinya saat ia menatap balik ke arah bandit. Apa yang sedang terjadi? Bandit itu gemetar dan merasa jantungnya ditusuk oleh pedang, tetapi ketika dia hampir mundur, dia tidak terlalu memikirkannya. Apa itu tadi? Zhao Feng merasakan nyeri berdenyut melalui mata kirinya dan dia menemukan bahwa dia telah kehilangan banyak energi mental. Dia tidak tahu keterampilan apa yang dia gunakan saat itu, yang dia rasakan hanyalah energi mentalnya telah habis dengan cepat, tetapi dia juga telah melihat tatapan bingung dan ketakutan di mata bandit itu. Zhao Feng perlahan-lahan menutup matanya dan menemukan bahwa sinar hijau di matanya telah memanjang hingga 6 kaki 9, mendekati 7. Bagus, joy muncul di wajahnya. Karena dia telah bertarung dengan pemimpin bermata satu saat itu, budidayanya telah meningkat ke peringkat ke-6 puncak. Sekarang, kultivasi aslinya adalah sama dengan Lei Chong, peringkat kedua dari Ten Sky Guard. Hahaha, kamu tidak bisa pergi dan pergi sesukamu. Dari semak 1 hingga 2 mil jauhnya, seorang pemuda berambut perak yang cantik muncul. Pemuda itu terlihat seperti seorang gadis dan dia memiliki aura yang menakutkan ketika dia berdiri di atas pohon. Feng Hanyu, para pemuda dari batalion pengawal langit berseru. Dia adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Dia adalah seorang master martial dari peringkat ke-7. Peringkat ke-7, bandit bermata satu itu tampak kaget dan sedih pada saat bersamaan. Dia berusia 28 tahun ketika dia telah mencapai peringkat ke-7 dan pada saat itu, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tapi melihat Feng Hanyu, semua kepercayaan diri dan kesombongannya muncul seperti gelembung yang muncul. Prestasinya tidak seberapa dibandingkan dengan pemuda di depannya. Latar belakang macam apa yang dimiliki para pemuda ini? Pria bermata satu itu merasakan ada sesuatu yang salah. Jika ada 1 atau 2 orang jenius yang muncul, itu mungkin kebetulan. Tetapi jika mereka semua muncul pada saat yang sama, bahkan para retard akan tahu ada yang salah. Illusion Sky Stance. Cahaya perak datang dari tubuh Feng Hanyu dan dalam sekejap, dia muncul di depan bandit. Kecepatan membuat hati bos goyang bandit karena keterampilan ini adalah seni bela diri suci yang benar, meskipun belum sepenuhnya dipelajari.
Hancur Gunung Palem. Dia tidak menahan kekuatannya kali ini dan dia berhadapan langsung dengan Feng Hanyu. Ledakan. Kedua sosok hamfet saat mereka berpisah. Jangan berpikir kamu bisa pergi. Feng Hanyu segera menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan mengejarnya. Dua sosok itu, satu melarikan diri, satu mengejar menghilang ke hutan. Hanya Lei Chong dan Zhao Feng yang bisa bersaing dengan keduanya. Jika saya bisa membunuh bandit ini, saya bisa mendapatkan 20 poin pertempuran. Zhao Feng beredar Lily Floating Fairy ke Max dan melepaskan budidaya peringkat ke-6 puncaknya pada saat yang sama. Segera, sosok-sosok itu menyatu ke dalam hutan yang luas meninggalkan sekelompok pemuda yang lelah. Zhao Feng itu tampaknya tidak lebih lemah dari Lei Chong. Beberapa pemuda berdiskusi. Lu Xiaoyu dan Li Ziwen saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sebelumnya, mereka pergi, mereka menertawakan tim Zhao Feng, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia akan sekuat itu. Di sisi lain, Zhao Feng dan Lei Chong mencoba mengelilingi bandit dari kedua sisi sementara dia dililit oleh Feng Hanyu. Feng Hanyu telah memperoleh beberapa wawasan tentang seni bela diri suci yang tidak lengkap dan itu adalah kecepatan pada saat itu juga, jadi bandit tahu dia tidak bisa melarikan diri. Jangan paksa aku. Pemimpin bermata satu melolong dan menggunakan keterampilan rahasia yang tidak diketahui yang meningkatkan atributnya. Mendobrak gunung tidak terbatas. Pemimpin itu meledak, dan melepaskan serangan paling kuat yang dia miliki yang bentrok dengan Feng Hanyu. Deng! Tubuh Feng Hanyu gemetar dan jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya dengan darah bocor dari mulutnya. Mati, bandit itu menahan darah di mulutnya dan menyerang Feng Hanyu. Tidak bagus, sosok perak yang bersembunyi di hutan berseru. Soosh! Tiba-tiba, panah biru samar menembus perisai kekuatan batak bandit dan masuk ke kakinya. Arg! Bandit bermata satu itu menjerit dan hampir jatuh dari langit. Panah itu mengenai titik akupuntur pada kakinya dan jika bukan karena kekuatan batinnya yang padat, panah ini bisa melumpuhkan seluruh tubuh bagian bawahnya. F*King B** start. Bandit itu membalik ke udara dan memutuskan untuk melarikan diri. Panah yang ditembak Feng Zhao hanya berisi keterampilan mata kiri memanahnya, itu tidak hanya menyelesaikan situasi di mana Feng Hanyu berada, itu juga memaksa pemimpin bandit bermata satu untuk melarikan diri. Kamu berhati-hati. Feng Hanyu melirik Zhao Feng dan Lei Chong lalu duduk dan mulai pulih. Segera, hanya ada Zhao Feng dan Lei Chong menghadap bandit, tetapi kecepatan yang terakhir terlalu cepat. Meskipun ini yang terjadi, Zhao Feng dapat dengan jelas melihat bahwa musuh berada di ambang kekalahan, mata kirinya melihat situasi di dalam tubuh bandit itu. Pembuluh darah dan organnya rusak karena penggunaan teknik rahasianya. F***, bocah-bocah ini terlalu gigih. Bandit bermata satu mengepalkan giginya. Meskipun kecepatannya cepat dan dia tahu lingkungan sekitarnya dengan baik, dia tidak bisa melepaskan Zhao Feng. Sebaliknya Zhao Feng beringsut semakin dekat. Jika itu masalahnya, sebuah cahaya berbahaya melintas di mata pria bermata satu itu ketika dia mengambil napas dalam-dalam dan memakan pil sambil duduk. 10 napas kemudian, Zhao Feng muncul 200 hingga 300 meter. Zhao Feng menarik busur tangga emasnya dan menggunakan keterampilan mata kiri memanahnya. Keterampilan mata kiri dewa panahannya dapat mengancam Martial Masters dari peringkat ke-7 saat ia hanya di peringkat ke-6. Mati, bocah. Bandit itu dengan paksa menekan luka-lukanya saat dia menjentikkan panah dan menerkam Zhao Feng. Zhao Feng terus-menerus menarik busurnya dan menembakkan 3 panah yang tampak seperti 3 sambaran petir. Selain itu, ketiga panah itu bepergian di jalur yang berbeda dan menuju ke lokasi yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Mati, bandit itu mematahkan panah pertama, mengelak dari yang kedua dan dia sekarang sangat dekat dengan Zhao Feng sekarang. Panah terakhir menggesek melewati bahunya, itu hanya menghentikannya sejenak. Senyum kemenangan muncul di wajah bandit itu. Selama dia dekat dengan Zhao Feng, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Jari bintang satu garis. Pemuda di hadapannya mendesak maju bukannya mundur dan tiba-tiba, dia memancarkan aura tebal yang kuat. Pada saat itu, aura peringkat 6 puncak Zhao Feng sepenuhnya dilepaskan. Garis hijau itu seperti tali ketika melesat melintasi malam seperti meteor. Ini telah melampaui batas peringkat ke-6 karena Starfinger telah mencapai tahap akhir dari tingkat keempat.
Sikap angin yang mengalir. Zhao Feng menggabungkan keterampilannya menjadi angin, yang membuat keterampilan itu lebih cepat. Sama seperti bandit itu tersenyum, matanya melihat ini dan berkontraksi. Sinar biru menghantam dahi bandit bermata satu itu. Plum, tubuh bandit itu menegang ketika darah muncul di tengah dahinya. Matanya masih penuh kejutan dan teror, tetapi cahaya di matanya mulai redup. Babak 74 poin pertempuran. Celepuk, bandit bermata satu jatuh ke tanah, napasnya berhenti sebelum dia mencapai tanah. Pada saat yang sama, Zhao Feng mendarat di tanah juga. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan cahaya biru samar menghilang dari mata kirinya. Ketika dia membunuh pria bermata satu itu, mata kirinya telah diaktifkan untuk potensi maksimalnya dan Stance Winston telah bergabung ke jarinya, yang membuat kekuatannya sebanding dengan Martial Masters. Ini adalah serangan terkuat Zhao Feng yang pernah. Bos bandit tidak akan pernah berpikir bahwa jari bintang Zhao Feng akan mencapai tingkat keempat dan bisa menyerang melalui udara. Kemampuan mata kirinya juga telah menangkap kelemahan musuh dan di bawah keunggulan ini, ia telah menusuk dahi lawannya. Setelah membunuhnya, Zhao Feng memulung barang-barang. Tidak heran bandit itu seorang master bela diri dari peringkat ketujuh, hanya perak yang dimilikinya saja adalah 200 hingga 300, 2 seni bela diri peringkat tinggi dan 1 seni bela diri peringkat atas. Terlepas dari itu, Zhao Feng juga menemukan sebotol pil penyembuhan pemulihan yang berharga, yang melakukan apa yang namanya disarankan. Zhao Feng melihat surat di item bandit. Membuka itu, isi di dalamnya sepertinya membuktikan bahwa dia memiliki perjanjian dagang yang sedang berlangsung dengan seorang bangsawan dari negara api Maple. Poin pertempuran yang saya dapatkan dari ini harus melebihi 20, karena ada bukti dia memiliki koneksi dengan negara api Maple. Zhao Feng sangat senang saat dia memindahkan mayat ke samping. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian perak botak datang dari sisi lain. Letakkan, perintah Lei Chong, mencoba menghentikan gerakan Zhao Feng. Apa yang harus dikatakan Saudara Lei? Kata Zhao Feng dengan tenang. Bandit itu terluka parah sebelumnya, jadi poin pertempuran dan item harus dibagi di antara kita. Wajah Lei Chong dingin dan ketat. Mendengar ini, Zhao Feng merasa marah membakar hatinya, orang ini berusaha mengambil poin pertempuran darinya. Ketika saya melawan bandit, dia masih memiliki 70 hingga 80% dari kekuatannya yang tersisa dan dia melepaskan serangan terakhirnya, yang membuatnya bahkan lebih berbahaya. Zhao Feng berkata dengan kuat ketika dia berdiri di depan mayat. Dia telah mengambil risiko besar ketika dia melawan pemimpin, jadi bagaimana dia bisa memberikan poin pertempuran? Hahaha, Brat bernama Zhao, tidak ada bukti berkelahi di sini dan bandit bermata satu dibunuh dengan satu jari. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan itu? Selain itu, tidak ada luka pada Anda, jadi bagaimana Anda bisa dengan mudah memblokir serangan terakhir dari Master Bela Diri? Lei Chong berkata dengan dingin ketika lampu bersinar di matanya. Memang, ada terlalu banyak poin mencurigakan jika Zhao Feng benar-benar membunuh pemimpinnya. Pertama, bandit itu terbunuh dengan satu jari tanpa banyak perlawanan. Kedua, Zhao Feng tidak memiliki luka dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Poin kunci terakhir adalah ketika Zhao Feng membunuh pemimpin bandit, tidak ada pemuda yang hadir termasuk Lei Chong sendiri. Perlahan, para pemuda mulai berkumpul dan ketika mereka melihat perselisihan antara Zhao Feng dan Lei Chong, mereka sangat ingin tahu. Setelah mereka menanyakan alasannya, mengapa para pemuda mulai tertawa. Anak, berhentilah mencoba mencuri poin pertempuran kami, tim saya, tim Lei Chong, harus mendapatkan setidaknya setengahnya. Tim Lei Chong sangat agresif. Segera, Lu Xiaoyu dan tim Lu Chen juga tiba. Saudara Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi datang ke sisi kiri dan kanan Zhao Feng, tetapi kekuatan mereka masih tampak lemah terhadap tim Lei Chong. Kido, aku akan memberimu satu kesempatan. Lagi, beri aku tubuh bandit, bukti dan rampasan dan kami akan memberimu beberapa poin pertempuran. Kata Lei Chong dengan paksa. Tidak, Zhao Feng tertawa dingin, sikapnya juga kuat. Sepertinya kamu akan menolak roti panggang kemenangan dan minum anggur kekalahan. Cahaya dingin melintas di mata Lei Chong saat dia perlahan mengangkat tangannya untuk menyerang. Para pemuda yang hadir merasa mereka tidak bisa bernapas. Lu Xiaoyu berada di samping dengan terguncang, dan Huang Qi memiliki keringat dingin keluar dari dahinya.
Kekuatan Lei Chong berada di urutan kedua dalam Ten Sky Guard dan dia memiliki 2 dari 10 di timnya. Bahkan jika Zhao Feng mampu bertarung melawan Lei Chong, bagaimana mungkin Huang Qi dan Zhao Yufei menghadapi 10 lainnya? Teng, pada saat ini, sosok yang cantik tiba, sambil mengirimkan aura yang tidak dapat ditentukan. Feng Hanyu, banyak anak muda yang hadir dengan hormat menyambutnya, termasuk Lei Chong. Setelah pertempuran, wajah Feng Hanyu pucat dan jelas bahwa lukanya belum pulih sepenuhnya. Setelah mengetahui situasinya, Feng Hanyu berbicara, bandit bermata satu itu memiliki setidaknya 80% kekuatannya yang tersisa sebelum dia meninggal. Hua, seruan datang dari kerumunan saat mereka melihat tidak percaya ke arah Zhao Feng. Jelas, jika aku tidak ada di sana, kamu masih tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika kalian semua naik pada saat yang sama, karena itu, aku mendapatkan setidaknya setengah dari poin pertempuran. Kata-kata Feng Hanyu tiba-tiba memutar. Setidaknya 1,5. Baik hati Zhao Feng maupun Lei Chong mengepal. Feng Hanyu memang melakukan banyak upaya untuk melukai bandit bermata satu. Lei Chong dan Zhao Feng keduanya tidak mengatakan apa-apa. Lalu bagaimana dengan setengah lainnya? Tanya Lei Chong. Itu bukan masalahku, lebih jauh lagi ada korps Guanjun yang mencari dan menghitung. Feng Hanyu berbicara dengan sikap sombong. Mendengar ini, kerumunan itu menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa seseorang sedang menghitung poin pertempuran. Sua, pada saat ini, sesosok datang dari pohon tidak jauh, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari pemimpin bandit. Korps Guanjun, pemuda itu merasakan hati mereka menegang. Guanjun Corp ini telah mencapai peringkat ke-8 dan dia mengirimkan aura dominan, yang bahkan membuat Feng Hanyu memandangnya dengan kagum dan hormat. Korps Guanjun adalah penjaga pribadi Lord Guanjun dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan melebihi master bela diri yang normal. Bahkan Feng Hanyu tidak pernah menemukan di mana Guanjun Corp bersembunyi. 20 poin pertempuran untuk membunuh bandit dan 10 poin untuk mengumpulkan bukti, semua untuk total 30 poin pertempuran, semua jatuh ke Zhao Feng. Guanjun Corp mengumumkan dengan dingin. Apa? Para pemuda yang mendengar ini, mulut mereka ternganga lebar. Bagaimana itu mungkin? Lei Chong, Feng Hanyu, Lu Xiaoyu semua terkejut dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Guanjun Corp ini terlalu bias terhadap Zhao Feng. Pemimpin bandit dibunuh oleh Zhao Feng sendirian, dan tidak ada yang membantu dalam 100 napas yang mereka lawan. Bukti bahwa dia memiliki koneksi dengan negara musuh juga dikumpulkan oleh Zhao Feng sendiri, oleh karena itu semua dari 30 poin pergi kepadanya. Guanjun Corp menjelaskan, ketika dia selesai, semua orang mengerti. Aturannya seperti ini, meskipun Feng Hanyu dan pemuda lainnya memainkan peran besar dalam melukai pemimpin, yang membunuhnya adalah Zhao Feng saja. The Guanjun Corp melirik ke arah Zhao Feng dan berkata, tidak buruk. Sebelum dia pergi, meninggalkan sekelompok pemuda yang tidak mau yang tidak berani menanyainya. Namun, beberapa dari mereka juga melihat ke arah Zhao Feng dengan waspada. The Guanjun Corp pasti telah melihat seluruh adegan ketika Zhao Feng membunuh bandit kepala dan karena itu memberikan semua poin pertempuran kepadanya. Orang harus tahu bahwa 10 poin pertempuran bernilai seni bela diri peringkat puncak, 50 poin bisa ditukar dengan seni bela diri setengah suci. Para pemuda memandang Zhao Feng dengan iri dan iri karena Zhao Feng menerima 30 poin tambahan. Di tengah-tengah, wajah Feng Hanyu dan Lei Chong redup. Zhao Feng merasakan dingin yang keluar dari Feng Hanyu dan peringatan di mata Lei Chong. Saudara Hanyu, saya mendengar bahwa orang dengan poin pertempuran paling banyak mendapat hadiah ekstra, bukankah kita bisa begitu saja menyerah? Lei Chong berkata dengan lembut kepada Feng Hanyu. Saat ini, Zhao Feng jelas memiliki pimpinan, mengibas Feng Hanyu dan Lei Chong. Aku akan membiarkan dia bahagia untuk sementara waktu. Wajah Feng Hanyu berubah tenang sekali lagi. Setelah kejadian ini, nama Zhao Feng menyebar ke seluruh batalion pengawal langit. Beberapa pemuda berpikir bahwa dia hanya beruntung, sementara mata yang lain berbinar. Misi belum selesai dan menurut informasi yang diambil dari para bandit, kelompok yang baru saja mereka kalahkan adalah nama bandit penghancuran Desolate. Di daerah itu, ada beberapa kelompok bandit lain dengan Deadly Wolves Bandit sebagai yang terkuat karena mereka juga memiliki Martial Masters dalam grup. 3 hari kemudian, tim dari batalion pengawal langit telah membunuh hampir semua bandit di dekatnya. Ketika mereka terlibat dalam pertempuran, kekuatan pemuda meningkat dengan pesat.
Di hari tertentu, beberapa tim yang lebih kecil berkumpul bersama dan menyerang tempat persembunyian bandit serigala mematikan. Orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi adalah Zhao Feng. Dalam kedalaman gua, bagaimana mungkin para bangsawan itu menemukan tempat persembunyian kita? Pemimpin bandit serigala yang mematikan berdiri. Orang harus tahu bahwa tempat persembunyian bandit serigala mematikan itu benar-benar aman, bahkan jika orang tahu daerah di mana ia berada, jalannya sangat berbahaya dan rumit serta sulit untuk diikuti. Bandit-bandit di tempat persembunyian itu dilemparkan ke dalam kekacauan ketika bandit pemusnahan Desolate telah dibantai oleh para pemuda misterius itu. Bunuh. Kelompok-kelompok batalion pengawal langit menyerang. Beritahu semua saudara kita untuk mundur. Pemimpin Deadly Wolves berpikir tentang latar belakang misterius yang dimiliki para pemuda dan dia langsung membuat keputusan. Segera, kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 pria melarikan diri melalui punggung. Bunuh. Dari bukit belakang terdengar suara pertempuran. Puluhan panah datang dari hutan di dekatnya. Salah satu pemuda memegang busur emas dan dia langsung menembakkan 6 hingga 7 anak panah, yang telah merenggut nyawa setiap target. Bagaimana para pedagang ini tahu kita memiliki rute pelarian ini? Pemimpin serigala yang mematikan menarik napas dingin. Matanya mengamati sekeliling dan dia merasa hatinya menjadi dingin ketika mereka duduk di atas seorang pemuda yang memegang busur emas. Babak 75 sosok berkerudung. Pemuda yang memegang busur itu adalah Zhao Feng. 2 hari yang lalu, dia menggunakan Lily Floating Ferry dan visinya yang ditingkatkan untuk menemukan tempat persembunyian itu. Dia bahkan telah menghafal semua rute di dekatnya dan di bawah bimbingannya bahwa batalion pengawal langit menyerang tempat persembunyian. Pada saat ini, pemimpin serigala yang mematikan memiliki perasaan bahwa seluruh situasi telah diciptakan oleh orang ini. Mati, pemimpin mematikan serigala menerkam menuju Zhao Feng. Kecepatan pemimpin itu luar biasa, di bawah sinar matahari hanya sosok hijau samar yang bisa dilihat. Dalam hal kecepatan saja, ia melampaui bandit bermata satu. Zhao Feng tetap tenang dan dia menggunakan keterampilan Archer God Slave Eye-nya. Seketika, 3 anak panah menembus udara dan mereka memiliki pola khusus untuk mereka, satu lebih tinggi sementara yang lain lebih rendah, satu di depan sementara yang lain di belakang. Mereka memblokir jalan pemimpin serigala yang mematikan. Pemimpin itu terpaksa mengaktifkan kekuatan batinnya dan membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, 2 panah masih menerobos penghalang dan satu bersarang di kakinya. Pemimpin mematikan serigala tidak bisa percaya bahwa ada pemanah yang berbahaya di dunia ini. Serahkan orang ini kepadaku. Seorang pemuda yang cantik datang dari sisi lain, itu adalah Feng Hanyu. Semua orang mundur, pemimpin Deadly Wolves tidak berani tinggal, jadi dia mengedarkan skill kecepatannya dan menuju ke kedalaman hutan. Beberapa panah muncul di udara lagi dan menghalangi jalan pemimpin serigala mematikan memaksanya untuk berhenti. Hentikan dia. Lei Chong dan Lu Xiaoyu datang dari sisi lain dan di bawah upaya gabungan dari 4, mereka dengan mudah di atas angin. Di tengah-tengah, Feng Hanyu adalah pejuang dekat utama, sementara Lei Chong dan Lu Xiaoyu mendukungnya dari samping. Zhao Feng adalah pengendali jarak jauh dan dia menggunakan keterampilan mata kiri Archer God untuk membatasi pergerakan pemimpin. Pemimpin mematikan serigala memuntahkan darah dari kemarahan. Di matanya, Zhao Feng adalah yang paling mengancam. Cedera muncul di tubuhnya semua karena panah Zhao Feng. Pada titik tertentu, Zhao Feng meletakkan busur dan menyerang pemimpin serigala yang mematikan. Bagus. Pemimpin Deadly Wolves tertawa, dia ingin menyingkirkan pemanah ini terlebih dahulu, tetapi lawan memiliki gerak kaki yang terampil dan dia akan selalu menghentikannya dari memasuki jarak dekat. Sekarang, pemuda itu telah menuju ke arahnya untuk pertempuran jarak dekat. Palem angin misterius, cahaya biru samar muncul di telapak tangan Zhao Feng saat bertabrakan berat dengan serangan pemimpin serigala yang mematikan. Ledakan, gelombang udara menelan segalanya dalam radius beberapa meter dan menggunakan energi. Zhao Feng mundur puluhan meter ke belakang dan mengambil busurnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin serigala yang mematikan merasa bahwa serangan telapak tangan aneh itu melenyapkan serangannya dan merantainya sejenak. Dan di celah itu, serangan Feng Hanyu dan kawan-kawan telah mendarat di atasnya. Wah, pemimpin serigala mematikan langsung meludahkan seteguk darah saat dia mengutuk Zhao Feng,
tetapi dia menemukan bahwa Zhao Feng telah mundur di luar jangkauan. Zhao Feng terus-menerus menembakkan beberapa panah tepat saat pemimpin serigala yang mematikan terluka. Pemimpin serigala yang mematikan tidak bisa mengelak sama sekali dan dia hanya bisa menyaksikan ketiga anak panah itu masuk ke dalam vitalnya. Satu panah bahkan menusuk setengah inci ke dalam hatinya. Meledaknya penghancuran awan, bandit itu meraung dan meledakkan kekuatan batinnya, yang mendorong Feng Hanyu dan dua lainnya pergi. Kemudian, dia menuju ke arah Sky Cloud Forest. Mengikuti, Feng Hanyu dan yang lainnya jelas tidak menyerah, bandit itu terluka parah dan ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin pertempuran. Saya harus membunuh orang ini untuk melebihi Zhao Feng di poin pertempuran. Ketiganya memiliki ide yang sama. Hingga kini, Zhao Feng yang memimpin dan satu-satunya kesempatan untuk mengalahkannya adalah membunuh pemimpin serigala yang mematikan. Dalam hal kecepatan, Feng Hanyu adalah yang tercepat, sedangkan Zhao Feng yang kedua. Pria macam apa dia? Dia monster. Petik 2. Lei Chong dan Lu Xiaoyu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Aura yang dilepaskan Zhao Feng kini telah mencapai peringkat ke-6 puncak juga. Segera, 4 jenius telah memasuki Sky Cloud Forest tanpa batas. Area bandit terletak di dekat Sky Cloud Forest, jadi keempatnya tidak terkejut bahwa pemimpin serigala yang mematikan akan melarikan diri ke arah ini. Dilahirkan di dekat sini dan telah berada di sini beberapa kali, Zhao Feng memahami lanskap dengan baik. Segera, Zhao Feng adalah orang yang memimpin karena mata kirinya terkunci pada sosok itu. Setengah jam kemudian, area di depan tiba-tiba berubah gelap. Mata kiri Zhao Feng melihat pemandangan puluhan mil jauhnya. Tolong aku, Tuhan, darah yang membasahi pemimpin serigala mau terbang ke pohon. Apa, kamu tidak berguna, Anda bahkan telah memberikan lokasi saya. Petik 2. Di pohon, ada sosok berkerudung yang suaranya serak yang duduk di atasnya. Di bawah tenda, ada sepasang mata biru yang mengeluarkan aura menakutkan. Celepuk, pemimpin serigala yang mematikan tidak bisa menahan tekanan dan dia berlutut di tanah. Maafkan aku, Tuhan, dia tidak memiliki perlawanan terhadap sosok berkerudung bahkan dengan budidaya peringkat ke-7. Kamu telah kehilangan nilainya. Di bawah tenda, cahaya abu-abu menuju ke arah pemimpin serigala yang mematikan. Tidak baik, pemimpin serigala yang mematikan segera mencurahkan kekuatan batinnya. Kekuatan batinnya langsung lenyap saat bersentuhan dengan cahaya abu-abu, kemudian cahaya berlanjut ke arahnya dan itu mengubah tubuhnya menjadi genangan air hitam. Kerangka bisa dilihat di genangan air hitam. Adegan itu membuat Zhao Feng, yang berada puluhan mil jauhnya, menarik napas dingin. Makhluk macam apa itu sosok berkerudung itu? Seorang master bela diri dari peringkat ke-7 dihancurkan dalam satu langkah. Itu terlalu mengerikan. Tidak hanya itu, mata biru es tampak melirik ke arahnya juga. Zhao Feng merasakan darahnya membeku dan laju napasnya berhenti. Mengaum. 3 binatang mematikan tingkat tinggi dari peringkat ke-8 datang dari belakang sosok berkerudung dan mereka menuju ke arah Zhao Feng dan kawan-kawan. Menjalankan, Zhao Feng melaju ke arah yang berlawanan. Feng Hanyu dan yang lainnya juga merasakan aura binatang buas yang mematikan dan mereka juga berlari menjauh. Mengapa ada binatang mematikan tingkat tinggi di sini? 2 sosok perak muncul dan menuju ke binatang mematikan tingkat tinggi. Ledakan. 3 binatang tingkat tinggi dipukuli sampai mati 10 napas kemudian. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Korps Guanjun? Zhao Feng telah melihat seluruh adegan, tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Kekuatan macam apa itu untuk melarutkan master bela diri ke dalam genangan air? Ketika Korps Guanjun melihat apa yang terjadi, mereka semua mengambil napas dingin tetapi sosok berkerudung itu menghilang. Zhao Feng dan 3 lainnya menghela napas saat mereka keluar dari Sky Cloud Forest. Aku ingin tahu apakah pemimpin serigala yang mematikan sudah mati atau hidup. Lu Xiaoyu dan Lei Chong tidak mau. Pada saat ini, salah satu korps Guanjun datang terbang. Ada perubahan dalam rencana, misinya berakhir sekarang. Suara penjaga itu gugup. Apa yang terjadi? Mengapa misi tiba-tiba berakhir? Feng Hanyu dan yang lainnya penasaran. Menurut apa yang mereka ketahui, daerah itu masih memiliki beberapa bandit yang tersisa. Jangan tanya apa-apa, semua orang kembali ke kota provinsi Guanjun. Ekspresi penjaga itu sungguh-sungguh. Hanya Zhao Feng yang berpikir bahwa perubahan mendadak pasti ada hubungannya dengan sosok berkerudung.
Kekuatan sosok berkerudung telah melampaui batas tubuh manusia. Di hari yang sama, di bawah bimbingan 7 hingga 8 Korps Guanjun, Batalion Pengawal Langit mengembalikan cara mereka datang. Setelah meninggalkan zona bandit, Korps Guanjun menghela nafas. Tapi entah bagaimana, Zhao Feng tampaknya merasa bahwa sepasang mata biru es mengikuti mereka. Di dalam dimensi mata kirinya, mata biru es muncul sekali lagi. Beberapa hari kemudian, para jenius tiba kembali di kota provinsi Guanjun dan hanya sampai saat itulah perasaan di mata-mata menghilang. Kota provinsi Guanjun berada di bawah kendali Lord Guanjun, faksi-faksi harus memiliki beberapa kewaspadaan terhadapnya. Di dalam Batalion Pengawal Langit, pengawal ketiga menghitung total poin pertempuran. Feng Hanyu, 45 poin pertempuran. Lei Chong, 32 poin pertempuran. Lu Xiaoyu, 26 poin pertempuran. Poin yang diberikan kepada 10 pengawal langit dibacakan secara berurutan. Kebanyakan dari mereka sekitar 20 atau lebih. Akhirnya, giliran Zhao Feng. Zhao Feng, 72 poin pertempuran. Ketika dia membaca itu, mata pengawal ketiga berkontraksi karena ini tidak terduga. Tetapi poin pertempuran diberikan di bawah persetujuan Korps Guanjun sehingga penjaga ketiga tidak curiga. 72 poin pertempuran. Para pemuda mengambil napas dingin, poin pertempurannya dengan mudah mendominasi yang lain. Jika aku adalah orang yang menghabisi pemimpin peringkat ketujuh yang hampir mati, orang nomor satu mungkin adalah aku. Banyak dari mereka masih merasa bahwa Zhao Feng beruntung. Segera, poin pertempuran semua orang telah diumumkan dan Zhao Yufei dan Huang Qi masing-masing menerima 20 masing-masing, hampir mengalahkan Lu Xiaoyu yang membuat wajah yang terakhir menjadi redup. Ketika mereka pergi, mereka menertawakan tim Zhao Feng. Tapi pemandangan ini seperti tamparan di wajah. Zhao Feng, menjadi orang dengan poin pertempuran teratas, Anda mendapatkan hadiah ekstra. Penjaga ketiga menendang semua orang kecuali Zhao Feng. Bab 76 dua pilihan. Hadiah ekstra. Tingkat pernapasan Zhao Feng meningkat, bolehkah saya bertanya penjaga ketiga apa hadiahnya? Pilihan pertama adalah 100 poin pertempuran ekstra dan yang kedua adalah semua poin pertempuranmu dibersihkan, tetapi Anda mendapatkan seni bela diri suci. Kata pria itu, 100 poin pertempuran, apa? Seni bela diri suci. Pilihan pertama bisa memberi Zhao Feng lebih banyak item karena 10 poin sudah bisa ditukar dengan satu seni bela diri peringkat teratas. Tapi pilihan kedua adalah seni bela diri suci. Tidak heran Istana Guanjun adalah salah satu faksi terkuat, bisa mengeluarkan seni bela diri dengan mudah. Jelas, aku menyarankan kamu memilih hadiah pertama karena kamu bisa menggunakan poin itu untuk mendapatkan lebih banyak item. Adapun seni bela diri suci, terlalu sulit untuk melatih bagi mereka yang di bawah peringkat ke-7, bahkan beberapa peringkat ke-9 tidak bisa mempelajarinya, saran Tertgar. Zhao Feng berpikir keras. Pria di depannya ini berada di peringkat ketiga di antara Korps Guanjun dan dia adalah salah satu tangan kanan Lord Guanjun, jadi penilaiannya biasanya logis. Jika dia memilih pilihan pertama, Zhao Feng bisa mendapatkan 100 poin pertempuran lagi dan menukarnya dengan seni bela diri setengah suci dan beberapa sumber daya budidaya, sedangkan semua poin pertempurannya akan dihapus jika dia memilih pilihan kedua. Dia harus menghadapi risiko besar jika dia memilih seni bela diri suci, karena akan sia-sia jika dia tidak bisa melatihnya. Berpikir secara logis, pilihan pertama lebih baik tetapi itu adalah seni bela diri suci. Kesempatan untuk melampaui martial path dan memasuki holy martial path yang legendaris. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, sulit baginya untuk memutuskan. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa salah satu aturan Istana Guanjun menyatakan bahwa mereka yang di bawah peringkat ke-7 tidak dapat memilih seni bela diri suci. Saya bisa memberi Anda 7 hari lagi untuk memutuskan. The Guanjun Corp tiba-tiba menambahkan. Pangkat ke-7 dari jalan marsial. Zhao Feng mengangguk, biarkan Tuhan membuat keputusan saat itu. Melalui misi, budidayanya telah mencapai peringkat ke-6 puncak. 7 hari. Jika dia berhasil menembus peringkat ke-7, Zhao Feng akan memilih pilihan kedua. Jika dia tidak bisa, maka dia hanya bisa memilih yang pertama. Setelah membuat keputusan, Zhao Feng kembali ke kamar kayunya dengan cepat. Setelah misi, para pemuda tanpa batas pergi ke Treasury Hall untuk memperdagangkan poin pertempuran mereka dengan seni bela diri, sumber daya, dan senjata.
Hanya Zhao Feng yang tetap berada di dalam kamar kayunya. Sore hari itu, Zhao Yufei dan Huang Qi kembali dengan penuh sukacita. Zhao Yufei telah memilih seni bela diri peringkat teratas dan banyak sumber daya budidaya. Feng Hanyu dan Lei Chong memperdagangkan sebagian besar poin mereka untuk sumber daya budidaya, sementara Lei Chong memperdagangkan semua poinnya untuk sumber daya dan pil. Hahaha, rumput api langka dan pil kekuatan darah 1000 tahun ini akan membantuku menembus ke peringkat ke-7, aku pasti akan berhasil kali ini. Lei Chong duduk bersila di kamar kayunya, wajahnya penuh kegembiraan. Rumput api 1000 tahun jauh lebih berharga daripada tanaman 1000 tahun lainnya karena mengandung lebih banyak energi daripada yang lain. Pil penguat darah membantu memadatkan dan memurnikan kekuatan batin seseorang dan itu memberikan sejumlah bantuan kepada seseorang yang mencoba menembus peringkat ke-7. Sejak hari ini, para pemuda batalion pengawal langit mulai berkultivasi. Hanya malam itu saja, banyak anak muda telah mencapai peringkat ke-5 dan ke-6. Hari kedua, hari ketiga, beberapa pemuda meningkat secara dramatis. Pada hari ketiga, aura yang kuat menghanyutkan dari kamar Lei Chong, yang membuat para pemuda dari batalion pengawal langit tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ya Tuhan, sudahkah Lei Chong mencapai peringkat ke-7? Ekspresi pemuda itu berubah. Pada saat yang sama, ada gangguan di kamar kayu lainnya. Hari keempat, hari kelima, pemuda demi pemuda keluar dari kultivasi. Brother Lei baru berusia 17 tahun dan sudah di peringkat ke-7, memang jenius. Haha, saya tidak perlu melihat wajah Feng Hanyu lagi, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Lei Chong berjalan dan merasakan kewaspadaan dan rasa hormat di mata pemuda terdekat. Pada saat ini Lu Xiaoyu berjalan, selamat kepada saudara Lei karena memasuki peringkat guru bela diri. Lu Xiaoyu membuat beberapa perbaikan juga, dia telah mencapai peringkat ke-6 puncak, hanya satu langkah dari ke-7. Sambil bertukar kata, Lu Xiaoyu menarik Lei Chong ke samping dan mengatakan sesuatu dengan nada rendah. Oh, Lei Chong memindai kamar kayu ke-10 setelah dia mendengar ini. Zhao Feng tetap tinggal di kamarnya sejak mereka kembali dari misi dan tidak ada yang tahu apa yang telah diterimanya. Hanya Zhao Yufei dan Huang Qi yang tahu bahwa Zhao Feng belum pergi ke Treasury Hall untuk mendapatkan apapun. Apa yang dia lakukan, bahkan jika dia akan berkultivasi, tidakkah akan lebih mudah jika dia menukar beberapa poin pertempurannya dengan sumber daya atau pil? Pada saat ini, Zhao Feng duduk di lantai saat kekuatan batin di dalam tubuhnya menjalari seluruh tubuhnya. Saat dia bernapas, aura yang dia lepaskan bahkan lebih kuat dari biasanya. Beberapa hari yang lalu, dia telah memakan tanaman berumur 1000 tahun terakhir dan merasa bahwa kekuatan batinnya dimurnikan, tetapi Zhao Feng tidak berhasil mencapai peringkat ke-7, sebaliknya dia hanya setengah langkah lagi. Sepertinya tidak mungkin aku akan mencapai peringkat ke-7 dalam 2 hari ke depan. Zhao Feng menghela nafas. Perbedaan antara peringkat ke-6 dan ke-7 sangat besar, sehingga banyak pembudidaya tetap di puncak peringkat ke-6 dan tidak pernah berhasil memasuki peringkat ke-7. Zhao Feng, keluar dan terima tantanganku. Di luar ruangan, seseorang berteriak. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya dan menyadari ada sekelompok orang yang berkumpul. Tantangan itu datang dari seorang pemuda dari peringkat 6 puncak. Untuk menerima perlakuan yang lebih baik dengan Ten Sky Guard, seseorang harus menjadi salah satu dari Ten Sky Guard. Baik, aku akan melatih tulang-tulangku. Zhao Feng menghadapi pemuda peringkat 6 puncak lainnya. Naga melonjak menembus langit. Lawan segera menggunakan keterampilan kecepatan peringkat puncak dan keterampilan tinju tingkat maksimum. Zhao Feng berdiri tegak dengan satu tangan di belakang punggungnya, lalu dia menunjuk satu jari ke arah pemuda itu. Ah! Pemuda itu berseru, kekuatan batin yang terkandung di dalam satu jari itu tak terbendung dan itu hampir membuatnya batuk darah. Hanya dalam 2 gerakan, dia dijatuhkan oleh Zhao Feng. Kekuatan batin yang begitu kuat. Zhao Feng ini sepertinya tidak ada dalam rumor. Para pemuda di dekatnya sedikit terpana karena kekuatan Zhao Feng bisa ditempatkan di 3 besar jika bukan 5 besar. Wow, sangat kuat. Lu Xiaoyu tertawa ringan dari tidak jauh. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda berpakaian botak berkepala perak. Zhao Feng terkejut ketika dia menatap Lei Chong yang telah mencapai peringkat ke-7. Hanya dalam beberapa hari, peringkat ke-7 lainnya diproduksi. Saat mereka saling memandang mata, Zhao Feng bisa merasakan permusuhan dan kedinginan di mata masing-masing. Hari itu di zona bandit,
Lei Chong ingin mengambil bagian dari poin pertempuran Zhao Feng tetapi dia tidak berhasil. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Zhao Feng tidak takut pada mereka, karena dia belum menembus ke peringkat ketujuh, dia perlu berdebat dengan seseorang dan melepaskan frustrasi. Brat bernama Zhao, kamu datang pertama dalam hal poin pertempuran. Aku, Lei Chong, ingin melihat bagaimana kamu mencapainya. Cahaya bersinar di mata Lei Chong. Tunggu, biarkan aku bertarung dengannya terlebih dahulu. Lu Xiaoyu menantangnya terlebih dahulu. Kamu bukan lawan mainku. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia setengah langkah lagi dari mencapai master bela diri, kekuatan sejatinya bisa menyamai para pencerai. Kami belum pernah bertemu beberapa hari dan kamu sudah menjadi begitu sombong. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat. Alis Lu Xiaoyu berkedut saat ia menggunakan keterampilan terbaiknya, Cloud Shattering Fist. Break, Zhao Feng dengan ringan berseru saat garis hijau keluar dari ujung jarinya. Kekuatan batin keluar dari tubuh. Ekspresi pemuda di dekatnya berubah secara dramatis. Sua, Cloud Shattering Fist milik Lu Xiaoyu ditusuk oleh gumpalan lampu hijau dan sebuah lubang muncul di dadanya. Bagaimana, kamu belum mencapai peringkat ketujuh? Wajah Lu Xiaoyu pucat dan dia tidak bisa mempercayainya. Zhao Feng telah mengalahkan Lu Xiaoyu dalam satu gerakan. Karena Zhao Feng berada di peringkat ke-6 puncak dan jari bintangnya berada di tingkat ke-4, serangannya setara dengan Martial Masters. Zhao Feng, kekuatanmu melebihi harapan saya, tetapi Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Lei Chong berkata dengan percaya diri sambil perlahan-lahan berjalan. Setelah mencapai peringkat ke-7, baik kuantitas dan kualitas kekuatan batinnya telah meningkat, tindakan kasual apapun tampak mendalam. Diam dengan kata-kata yang tidak berguna, jika kamu ingin berkelahi, lalu cepatlah. Kata Zhao Feng. Bagus bagus bagus. Lei Chong tertawa bukannya marah dan aura perak tiba-tiba muncul dari auranya yang menyapu ke arah Zhao Feng. Final Wind Palm. Kekuatan ketujuh Lei Chong peringkat 7 kekuatan batin meledak dan ketika telapak tangan mendorong keluar, gelombang udara perak bisa dilihat. Jari bintang satu garis. Ujung jari Zhao Feng memuntahkan kekuatan batin berwarna biru yang melesat melalui langit seperti meteor dan bertabrakan dengan telapak tangan Lei Chong. Hong gelombang. Kekuatan yang diciptakan oleh keduanya membasahi lapisan debu tebal yang melanda kedua sosok itu. Babak 77 pangkat ke-7, Seni Bela Diri Suci. Dalam sekejap mata, Lei Chong dan Zhao Feng telah bertukar pukulan. Kekuatan dari pukulan membuat para pemuda lainnya segera menghindarinya. Jari bintang, Zhao Feng maju ke depan alih-alih mundur karena mata kirinya bisa menangkap perubahan kekuatan batin dan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Jari bintang Zhao Feng telah mencapai tingkat ke-4 puncak dan dia bisa menembakkan puluhan jari-jari dalam sekejap. Garis-garis cahaya biru dapat terlihat terbang di mana-mana, setiap jari diupayakan untuk kesempurnaan dan kerusakan. Dalam periode waktu yang singkat, Zhao Feng dan Lei Chong setara satu sama lain. Lei Chong memiliki keunggulan dalam kultivasi yang lebih tinggi dan karena itu, ia bisa menggunakan serangan jarak jauh sementara Zhao Feng memiliki jari bintang spasial, yang setara dengan serangan dari peringkat ke-7. Dalam hal kecepatan serangan, Zhao Feng sebenarnya lebih cepat dan dia memegang inisiatif. Final Wind memecahkan langit, telapak tangan Lei Chong meledak dan mengirim penghalang angin ke arah Zhao Feng. Palem angin misterius, Zhao Feng segera menggabungkan gambar gadis itu di pikirannya. Melalui pertempuran yang telah dia lawan, telapak tangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kedua telapak tangan saling bentrok, tetapi telapak tangan Zhao Feng tampaknya menelan semua angin dan dengan mudah menyelesaikan serangan Lei Chong. Keterampilan apa itu? Lei Chong tertegun, keterampilan yang dia gunakan saat itu adalah salah satu yang terbaik. Sikap angin yang mengalir, tubuh Zhao Feng tiba-tiba menjadi gesit dan dia tampak menari dengan angin, dia kadang-kadang, dia menyerang dengan win-win misterius dan kadang-kadang dengan jari bintang. Dum, po, bang. Kedua sosok itu mengirim gelombang udara yang menerjang kemana-mana. 10 bergerak, 20 bergerak, 30 bergerak. Kekuatan dan keterampilan batin Zhao Feng menjadi lebih terasa. Menghadapi Martial Master telah memicu potensi Hin Zhao Feng. Tanpa disadari, jari kelingkingnya telah sepenuhnya terkonsolidasi di puncak tingkat ke-4 dan teknik dinding logamnya telah mendekati tahap akhir tingkat ke-5 juga. Ini memungkinkannya untuk bertarung melawan Master Martial dan tidak kalah. Setelah sekitar 100 gerakan,
keduanya merasa sedikit sombong. Zhao Feng merasa kekuatan batinnya menjadi lebih murni dan memiliki perasaan kacau untuk itu. Ini, Zhao Feng merasa kultivasinya melangkah lebih jauh dan dia perlahan mulai menerobos penghalang terakhir. Perdebatan hari ini berhenti di sini. Sosok Zhao Feng segera meninggalkan lingkaran pertempuran dan dia kembali ke kamar kayunya. Lei Chong tidak bisa mendapatkan keunggulan sama sekali dan dia merasa sedikit lelah juga. Dia menyadari bahwa ini adalah karena kultivasinya belum stabil. Di sebuah rumah kayu di kejauhan, Feng Hanyu berdiri di sana mengawasi. Saudara Feng, apa pendapat Anda tentang pertempuran itu? Seorang pemuda bertanya. Lei Chong baru saja mencapai peringkat ke-7 dan dia sangat tidak berguna. Adapun Zhao Feng, dia mungkin bisa mengancam saya jika dia mencapai peringkat ke-7. Ekspresi Feng Hanyu tenang. Pada saat ini, aura yang datang darinya tampak dekat dengan puncak peringkat ke-7. Jelas bahwa dia telah meningkat sejak misi. Di dalam kamar kayu, Zhao Feng duduk bersila dan dia mulai mengedarkan kekuatan batinnya. Melalui pertempuran, potensinya telah menyala. Pada saat ini, dia bahkan merasakan kekuatan batinnya meraung dengan kuat saat ia melewati tubuhnya. Baik kualitas dan kuantitasnya meningkat dengan cepat. Malam itu, kekuatan batin Zhao Feng mencoba untuk keluar dari tubuhnya dan dia akhirnya bisa memadatkannya. Karena dia memiliki pengalaman membuat kekuatan batinnya meninggalkan tubuhnya karena Starfinger, dia berhasil menerobos. Itu berhasil. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dia membuka telapak tangannya. Sinar cahaya hijau melompat keluar dan kemudian kembali ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap ini, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk sepenuhnya meledakkan kekuatan batinnya dan mengirim martial artis terbang. Baru kemudian Zhao Feng menyadari betapa kuatnya peringkat ke-7 itu. Zhao Feng hanya butuh 1 hari untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan, bahkan melebihi Lei Chong. Jika dia menggunakan jari jemarinya, kekuatannya akan lebih tinggi secara keseluruhan. Seiring kultivasinya meningkat, teknik dinding logamnya juga telah mencapai peringkat ke-5 puncak. Teknik dinding logam dipecah menjadi 7 tingkat dan tingkat ke-6 dapat membentuk penghalang menggunakan kekuatan batin, yang bahkan peringkat ke-7 dan ke-8 akan sulit untuk ditembus. Menurut apa yang ditulisnya, jika seseorang mencapai level ke-7, tubuh mereka akan sempurna. Memikirkannya sekarang, Zhao Feng berpikir bahwa ada sesuatu yang salah karena pada tingkat itu akan melebihi batas tubuh manusia kecuali masih ada celah antara tingkat ke-6 dan ke-7. Mata Zhao Feng berbinar saat dia memikirkan kakek Zhao Yufei, lelaki tua satu tangan. Ketika mereka bertukar, orang tua itu mungkin juga telah mengubah sesuatu pada teknik dinding logam, seperti bagaimana dia menyimpan informasi. Dia tidak terlalu memikirkan masalah ini karena dia berhasil menembus peringkat ke-7 dan dia bisa memilih hadiahnya. Seni bela diri suci. Sepertinya inilah yang diputuskan Tuhan untukku, Zhao Feng menekan kegembiraannya. Hari ini adalah hari yang dia butuhkan untuk menjawab pengawal ketiga. Bangunan di tengah lapangan. Anda telah memutuskan untuk memilih seni bela diri suci. Penjaga ketiga sedikit terkejut saat dia menatap Zhao Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa mencapai peringkat ke-7 dan memasuki jajaran master bela diri dalam waktu yang singkat. Ya, nada bicara Zhao Feng sangat menentukan. Oke, ikuti aku. Guanjun Corp tidak banyak bicara saat dia membawa Zhao Feng ke Aula Perbendaharaan. Aula Perbendaharaan adalah tanah suci Istana Guanjun. Selalu ada 2 master bela diri dari peringkat ke-9 tempat Anda mengawasi tempat itu dan untuk membuka perpustakaan seni bela diri suci, baik guru bela diri peringkat 9 perlu setuju. Buka perpustakaan seni bela diri suci. Keduanya sedikit terkejut. Di Istana Guanjun, seseorang harus memiliki persetujuan pribadi dari Tuan Guanjun. Buka perpustakaan seni bela diri suci. Penjaga ketiga mengeluarkan token perak dan emas gelap. Perintah dari Lord Guanjun. 2 master bela diri dari peringkat ke-9 segera membungkuk. Token perak dan emas mewakili Lord Guanjun sendiri. Selanjutnya, pengawal ketiga adalah dari 3 korps Guanjun dan dia mengawasi batalion penjaga langit, karena Tuan Guanjun sedang dalam meditasi terpencil. Statusnya dapat dilihat saat dia mengeluarkan token. 2 peringkat ke-9 memimpin jalan ke gedung perak metalik gelap. Seluruh bangunan tidak memiliki jendela, hanya memiliki pintu hitam murni yang memiliki lubang di tengahnya. Penjaga ketiga berjalan ke pintu dan menempatkan Guanjun token ke dalamnya. Weng gelombang. Pintu hitam murni perlahan membuka dan mengungkapkan apa yang ada di dalamnya.
Kamu hanya bisa memilih satu seni bela diri suci. Pengawal ketiga membawa Zhao Feng masuk lalu menutup pintu. Itu ruangan gelap, ada slip batu giok yang cerah, sekitar 20 dari mereka dan mereka memiliki nama seni bela diri pada mereka. Teknik angin ilusi, palem dewa darah, cakar iblis surgawi, tangan dominasi langit, teknik dinding perak. Setiap slip giok mewakili seni bela diri suci. Setelah Anda memutuskan yang mana yang Anda inginkan, Anda dapat mengambil dan meminjamnya selama 7 hari kemudian mengirimnya kembali setelah itu. Apa yang Anda peroleh semua tergantung pada pencerahan dan kebijaksanaan Anda. Guanjun Corp memberitahunya. Zhao Feng tahu bahwa slip ini hanyalah ringkasan dari keterampilan nyata harus diambil dari tempat lain. Tidak ada banyak seni bela diri suci di ruangan itu, tetapi semuanya lengkap. Ilusi teknik angin, sosok seseorang berubah menjadi angin dan menciptakan doppelgangers. Level tinggi dapat menciptakan 9 doppelgangers. Persyaratan minimum, peringkat ke-7. Blood God Palm, melarutkan daging musuh ke dalam air dan mampu membentuk racun yang mematikan. Heavenly Demonic Claw, cakar iblis yang dapat merobek logam menjadi beberapa bagian. Saat dilatih ke puncaknya, benda itu bisa menghancurkan benda tak terbatas. Hati Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bergetar saat dia melihat deskripsi. Dibandingkan dengan ini, seni bela diri yang dia pelajari sebelumnya seperti permainan anak-anak. Tiba-tiba, Zhao Feng melihat nama slip giok bernama teknik dinding perak. Teknik dinding perak, Zhao Feng dibanjiri dengan sukacita. Teknik dinding logamnya dikatakan sebagai versi yang disederhanakan dari teknik dinding perak. Silver Wall Teknik, teknik penguatan tubuh yang meningkatkan kekuatan dan pertahanan pelatih. Setelah dilatih untuk mencapai puncaknya, tubuh bahkan tidak akan meleleh dalam api dan melebihi batas tubuh manusia. Melihat deskripsi, teknik dinding logam mirip dengan teknik dinding perak tetapi yang terakhir lebih kuat. Melebihi batas tubuh manusia, pikiran macam apa itu? Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, jika tubuh seseorang mencapai puncaknya, seseorang bisa langsung melangkah ke jalan marsial suci hanya dengan kekuatan tubuh saja. Ini mirip dengan tingkat kelima puncak teknik dinding logam, hanya otot mereka saja yang bisa bertarung melawan peringkat kelima atau keenam. Teknik dinding perak adalah cara yang sama, seseorang dapat menggunakan otot mereka sendiri dan bertarung melawan para pembudidaya jalan marsial suci. Tidak heran itu adalah teknik penguatan tubuh tingkat suci. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke slip batu giok lainnya.